Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Masaka, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, angkatan 2022 dengan NPM 22055 dari kelas F. Saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis delik untuk memenuhi syarat dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pidana dan perkembangannya. Baik, sebelum masuk ke materi yaitu jenis-jenis delik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu delik. Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Adapun jenis-jenis delik sebagai berikut. Yang pertama, delik material. Delik yang di dalam perumusannya memuat suatu akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Jadi, delik material tidak melihat perbuatannya, melainkan hasil dari perbuatan tersebut. Contohnya, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi, di dalam pasal tersebut tidak melihat bagaimana korban tersebut dibunuh, apakah dengan cara ditusuk, diracun, ataupun ditembak, melainkan melihat akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya adalah mati, maka berlakulah pasal tersebut. Yang kedua ada delik formil. Delik yang dalam perumusannya terdapat unsur suatu perbuatan atau tidak melihat akibat. Berbeda dengan delik material, delik formil tidak mempedulikan akibat dari suatu perbuatan. Contohnya dalam pasal 362 tentang pencurian yang menyatakan bahwa siapapun yang melakukan tindakan pidana pencurian diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp60. Delik ini dikatakan sempurna apabila seseorang telah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 3. Delik komisi. Perumusan suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan yang dilakukan secara aktif, berupa delik material atau delik formil karena dikatakan secara sengaja telah melanggar suatu larangan, baik delik material maupun delik formil yang bersifat aktif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan. Contohnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 36 KUHP tentang pencurian. 4. Delik omisi. Perumusan suatu perbuatan yang melanggar suatu keharusan yang dilakukan secara pasif. Contohnya, tidak menolong orang yang sedang tenggelam padahal dia mampu untuk menolong orang tersebut. 5. Delik komisi per omissiones commissa. Suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan dengan tidak berbuat. Dalam arti lain, diam saja tapi dikatakan melakukan tindak pidana. Contohnya adalah seorang ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya, sehingga menyebabkan mati karena ibu tersebut diam saja tidak memberikan ASI. Larangannya tidak boleh membunuh, tapi ibu tersebut tidak memberikan ASI dalam hal ini diam saja sehingga menyebabkan anak tersebut mati. 6. Delik sederhana. Delik yang hanya terdiri dari unsur-unsur pokok saja. Contohnya pencurian yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUHP tadi, yang disoroti hanya melakukan pencurian saja, tidak peduli apakah pencurian nilainya 100.000, 200.000, atau 1 miliar, sama saja tetap dikatakan sebagai pencurian. Yang ketujuh, delik yang dikualifisir. Delik yang dalam perumusannya selain unsur pokok juga terdapat unsur tambahan yang memberatkan hukum pidananya. Pada umumnya, delik dikualifisir merupakan delik material, delik yang memuat suatu akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Contohnya dalam pasal 351 tentang penganiayaan menyatakan 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Jadi, ada pengkualifikasian jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam penjara 7 tahun. Jadi, ada pengkualifikasian. Yang kedelapan, delik yang dipreferisir. Delik yang dalam perumusannya, selain unsur pokok, juga terdapat unsur yang meringankan hukuman. Contohnya, pasal 308 KUHP
menyatakan jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan pasal 306 dikurangi separuh. 9. Delik laporan atau biasa. Delik yang mana proses pemeriksaan penuntutnya dapat dilakukan cukup dengan adanya laporan dari seseorang. Artinya, laporan tersebut tidak harus korbannya saja yang melapor, melainkan seseorang yang melihat tindak pidana bisa melaporkan. 10. Delik aduan. Delik yang dalam perumusannya menyebutkan orang-orang yang berhak melaporkan kejadian tersebut hanya orang tertentu yang dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena untuk menjaga privasi daripada pelapor kasusnya pun tidak mengganggu ketertiban umum. Contohnya pencabulan atau perzinaan, pemerkosaan. 11. Delik komuna. Delik yang dapat dilakukan siapa saja tanpa melihat kualitas atau sifat tertentu dari seseorang. Laporan yang boleh dilakukan siapa saja, baik masyarakat biasa, PNS, pejabat negara, dan sebagainya. 12. Delik propia. Delik yang dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu, contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana militer, dan pejabat negara. Jadi, delik yang hanya dilakukan pada tindak pidana tertentu. 13. Delik umum. Delik yang tidak mempunyai tujuan politik, tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Contohnya pencurian. 14. Delik politik. Delik yang mempunyai tujuan politik, contohnya makar dan melakukan pemberontakan. 15. Delik dolus. Delik yang dimana kesengajaan tercantum dalam perumusan delik dilakukan dengan sengaja, contohnya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 16. Delik kurpa. Delik yang dimana kealpaan tercantum dalam perumusan delik dilakukan karena kelalaian, contohnya seorang pengendara mobil berkendara dalam kondisi mabuk sehingga menabrak seorang pengendara motor sehingga menyebabkan kematian. 17. Delik yang segera selesai. Delik yang terdiri atas satu dan beberapa perbuatan yang segera selesai dalam waktu singkat. Contohnya, seseorang mencuri benda pada satu rumah lalu kemudian selesai. Delik terakhir adalah delik yang berlangsung terus. Delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya menyekap orang, disekap sampai beberapa hari, perbuatannya berlanjut pada hari-hari berikutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.